Debat ini, debat terakhir yang membahas masalah-masalah krusial bagi bangsa, yaitu masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial, masalah investasi, masalah perdagangan dan industri. Heo, ada apa hari ini? Nah teman-teman, setelah 2 kali demo mahasiswa yang menolak wacana perpanjangan jabatan presiden, kali ini Lembaga Penelitian Kebijakan dan Opini Publik atau Populi Center malah menyatakan adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kinerja Jokowi dalam survei yang dilakukan kepada masyarakat mendapat nilai kepuasan yaitu 62,4%. Wah, sangat tinggi ya. Namun ada nama-nama capres dan cawapres yang juga populer di masyarakat. Jadi penasaran nggak sih siapa aja mereka? Menurut survei, Prabowo Subianto masih menjadi tokoh yang paling banyak dikenal atau populer dengan 70,6%. Dan disusul oleh Sandiaga Uno yang berada di posisi kedua dengan perolehan 65,1%. Dan juga Anies Baswedan yang menyusuli posisi ketiga yaitu 58,7%. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan nama-nama lain diantaranya adalah Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Tri Risma Harini, Khofifah Indar Prawansa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tokoh lain yang di bawah 40% yakni Puan Maharani, Erick Thohir, Nadiem Makarim, Tito Karnavian, Andika Perkasa, Muhaimin Iskandar, dan Airlangga Hartarto. Sementara untuk calon wakil presiden atau cawapres pilihan masyarakat jatuh kepada Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Ini memiliki persentase sebanyak 16,6%. Dua faktor yang membuat nama Sandi menyalip Anies di survei ini, pertama karena Sandi banyak muncul di media sebagai menteri, dan yang kedua karena pengalaman Anies di bidang ekonomi dianggap nggak sebagus Sandi. Pak Prabowo pertama ada gejala stagnasi gitu. Tapi meskipun ada gejala stagnasi, masih ada sekitar 20%-an pemilih yang loyal dalam situasi apapun, dia akan tetap memilih figur Prabowo. Pak Ganjar kekuatannya pertama, dia berasal dari partai pemenang pemilu. Sehingga itu memudahkan bagi Ganjar untuk bisa dengan mudah dicalonkan kalau PD Perjuangan mencalonkannya. Ya. Yang kedua, dia punya pengalaman sebagai kepala daerah. Dan di Jawa Tengah sebagai basisnya atau lumbung suaranya PD Perjuangan itu sangat solid sekali, sangat loyal sekali kepada pilihan partai dan kepada Ganjar. Pak Anies saya kira juga kuat di beberapa kota ya, di kota-kota besar ya. Dan dia juga sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, dan saya kira dia akan menjadi alternatif terutama bagi partai-partai menengah yang memang belum punya calon. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memiliki popularitas yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan mereka memiliki rekam jejak sebagai berikut. Prabowo, Menteri Pertahanan Indonesia, lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Masa kecilnya sekolah di Malaysia, Swiss, dan Amerika Serikat, dan ia mengikuti Akademi Militer Magelang di tahun 1974. Beliau sempat berkarir sebagai ABRI dan masuk dalam partai, hingga menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dan sempat menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Sementara Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Republik Indonesia, lahir di Pekanbaru 28 Juni 1969 dan bersekolah S1 di The Wichita State University 1990 dan S2 di The George Washington University 1992. Pada 1998 hingga 2015, beliau juga sempat mendirikan PT Saratoga Investama Sedaya dan pernah bekerja di bank dan juga perusahaan investasi.
Jadi gimana Besti? Siapa nama capres ataupun cawapres yang menjadi top of mind-mu saat ini? Taruh komentarmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.